Bahkan keanggotaan saya aja semua nggak ada yang sepemikiran, ada yang enggak gitu. Ada yang satu track, ada yang enggak gitu. Akhirnya saya bawa semua ke hutan. Seleksi alamnya di situ. Kan yang namanya ketua itu harus punya patriot, Om. Geus puguh aing pelatih, maknya kabeh pelatih kudu aya pemainna atuh, arak lempang gitu. Ya cuman kan kebanyakan gitu. Hayang pelatih we kabeh gitu, pemain eueuh pan leuseuh meureun. Saya bentuk dari situ. Jadi pemainnya itu benar-benar harus ada gitu. Alhamdulillah mencek cara bahasa Sunda mah udah kerap. Kita udah satu visi satu misi, ayo apa yang harus kita lakukan lagi. Pemirsa pokoknya nama izin nanya buka masker, tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga ya, karena buat kesehatan kita semua bro gitu. Ya perkenalkan, nama saya Renol Hamzah, jadi host casting saya dan pokoknya nama saya original asli orang sini di desa Tugu Utara. Dari kecil saya di sini, terus bangor di kota, malah di mah bager orang begitu. Secara apa namanya aktivitas macam-macam lah. Boleh cerita dulu sebentar. Jadi riwayat saya itu tidak nyiku lah. Jadi teu nyiku pisan gitu. Saya sekolah SMA, IPA, kuliah saya akuntansi. Kerjaan teuing teu nyaho entah berantah lah pokoknya. Akhirnya saya masuk di dunia teater. Lama lah perjalanannya lah. Ilmu lah kalau di teater itu. Tiba-tiba ada teman saya yang ngajakin, bro, syutingnya adan syuting naon ieu euy, cepelan tuh kan gitu. Syutingnya pokoknya mah ngeunaheun. Oh nya geus milu lah gitu. Waktu itu 2004, honor teh masih dibayar figurannya 12.500. Aing ceng teh syuting apa ini? Teu nyaho aing. Teu kelewat hungkul. Giliran nonton TV teh kakarak arek nunjuk geus eueuh deui, bro gitu. Tapi itu pengalaman. Itu selama 8 bulan lah saya jadi figuran. 8 bulanan karena masih di Bogor waktu itu kan. Mau nggak mau saya berjuang harus di Jakarta. Karena semua pusat ekonomi entah itu apa segala macem lah itu adanya di Jakarta. Ya hijrah lah. Hijrah pun nggak semudah gitu. Kita mapping, edan kudu mulainya dari mana gitu kan. Casting kita nggak tahu tempatnya di mana. Informasinya dari siapa kita nggak tahu gitu. Akhirnya ada hotel pertama saya pernah nginap di stasiun UI selama 1 bulan. Jadi ngomong nama kuliah, hampura mama, almarhum papa ya hampura, saya ngawadul gitu. Ngomong nama kuliah, padahal cicing orang itu karena casting. Ya alhamdulillah, jebolnya memang debut awalnya di iklan. Di sini karena masih kuliah, iklan, saya masih mempertahankan kuliah, syuting iklan, karena gampang kan kalau iklan itu 1 hari selesai gitu. Orang masih kena bisa kuliah. Kesini tetap kan kita biaya tambah terus meningkatnya. Tawaran FTV, tadi nama nggak diambil gitu. Tapi daik da orang jamare kuliah. Tungtung nama kuliah teu beres. Jadi kangenan duit. Ya itulah sekilasnya etalah. Gitu. Sampai akhirnya saya sudah sering-sering syuting lah FTV gitu, iklan FTV gitu. Saya dapat serial waktu itu. 2005 saya dapat serial. Memang waktunya nggak terlalu lama nih. 2005 saya dapat iklan tapi yang lumayan wah lah iklannya. Dulu itu iklan produk tenan lah, ya emang geus eueuh produkna Pro XL Explore. Jadi yang abonemen kan. Pas kebetulan memang itu saya juga syuting di Malaysia, Singapura. Terus dari situ banyak tawaran FTV. Nah, dapatlah mini serial. Pasti namun angkatan dila nyaho ya. Juragan Jengkol dulu sinetron saya. Dari situ udah cuman sebentar karena serial baheula mah pan saminggu sakali gitu. Untuk stripping gitu kan. Selesai, syuting lagi FTV, lama. Nah, saya dapat lagi iklan. Pas jeder deui waktu itu Aksis pertama. Sama tuh satu provider tuh. Baru dari situ alhamdulillah dapat program OB, Office Boy RCTI. Nah, itu lama lah, lumayan lah. Itu sekitar kurang lebih 800 episode di situ. Tapi ya perjalanannya lumayan panjang lah gitu. Ya akhirnya kan banyak tuh tawaran-tawaran lagi juga. Tapi sebenarnya tidak mudah yang kita bayangkan gitu. Segala sesuatunya prosedur sukses lah eta pokoknya mah kudu proses semuanya. Dan ketika ada di atas pun pasti kita akan di bawah. Geus yakin eta mah. Pasti itu mah satu kepastian lah gitu. Sudah lama saya sempat nganggur. Jadi setelah OB itu malah nganggur. Ya mungkin teguran lah. Baheula rada brong urangna. Posisi can nikah, bro. Biasa anak muda, gak ada kata tidak dong. Pokoknya mah hidup poya-poya. Ya sekilas lah itulah.
Titajong ya tama. Titajong. Jadi memang saya itu terbiasa gawe ya penting nama. No puguh mah terbiasa gawe gitu. Orang yang dengan gua kerja formal gitu, aing edan paling tuh bisa, Bro. Jadi apa ya? Yang gua pikirin itu, edan gua ketika gua ngantor anjing aing kudu pakai celana bahan, pakai pantopel, pakai kemeja edan, Bro, aing. Gitu. Bukan tes gua gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue itu pengennya kumaha carana hobi gua yang hobi main, hobi nongkrong ngahasilkeun eta. Ya memang perjalanannya lumayan lah gitu. Karena beda kan keur ngorak keneh geus jeung ayeuna berkeluarga gitu. Tapi ya saya tampil apa adanya, koski lah gitu. Mending jujur daripada dibuat-buat lah gitu. Ya alhamdulillah akhirnya mau nggak mau. Jadi saya itu orang yang nggak boleh tadinya di dunia entertain kecuali bermusik ya. Mimpi awalnya itu saya itu jadi band, jadi budak band lah. Budak band, jadi band besar. Aing mun manggung, set batu orang ke hungkul, mari lukeun teh ning. Gagal, Bro, jadi musisi. Gagal, da teu payu teh gitu. Da teu payu gitu. Gagal lah. Sebenarnya mimpinya itu jadi anak band lah. Cuman kan saya masuk ke entertain atau misalnya dunia seni peran nggak terlalu jauh lah dari dunia seni itu sendiri gitu. Ya permasalahannya sih juga banyak juga gitu. Jadi nggak gampang lah, tetap nggak gampang lah. Kalau kata orang dibilang enak, rasakeun heula gitu. Emang ngeunah gitu. Emang ngeunah pan dianggap boga duit henteu, Bro. Modal eueuh ka era pokokna. Jadi gini satu, saya sekolah SMP juga udah di luar dari sini. SMP saya udah di Ciawi kan, di SMPN 1 Cisarua waktu itu di Pasir Angin, di Gadog. SMA saya udah di PGRI 1 di Piwan, pokoknya ujung ke ujung ya orang tah. Sekolah tuh ujung ke ujung. Kuliah saya sempet di Bandung tapi nggak beres lah gitu. Dioper lagi ke Pakuan, kuliah di Pakuan. Nah secara pertemanan orang kebanyakan memang di luar semua gitu. Malah oke, terima kasih nih ada pejuang gua yang waktu itu ngedorong-dorong gua, Lampung and the Gang, Ulung, nuhun ya karena gua jadi seperti ini nih karena mental gua kegojlok. Jadi ada teman-teman gua yang dari Sumatera yang ngedorong terus ngepush. Maklum orang Sunda pan hayangna nyusu wae, keluar saeutik. Ka mana? Gitu. Akhirnya orang-orang Sumatera inilah teman-teman kita yang dari Lampung yang ngepush terus. Ayo, Bro. Jadi jiwa rantau saya keluar gitu. Ya inti nama memang tetap harus punya mimpi dulu sih. Kan sesuatu hal-hal apapun misalnya orang mimpi orang band ya. Tapi kalau misalnya itu tidak berhasil kan kita harus lompat lagi. Apa sih yang menjadikan berhasilnya? Alhamdulillah lah di dunia senapran ini selain saya hobi akhirnya menghasilkan gitu. Saya tak nongkrong di nganggur teh apa tadi namanya tak motivasina. enggak waktu itu tetap saya konsisten biarpun nggak ada ya udah konsisten lah karena eta kudu pan jadi orang itu ya itu nomor satunya kudu konsisten oge eta gitu. Konsisten dalam artian apapun bidangnya, apapun pekerjaannya, ketika misalnya konsisten terus serius, hasilnya pun akan serius. Tapi kalau misalnya kita main-main, ya hasil lagi rek main-main gitu. Pasti itu main-main, itu mah hukum pasti gitu. Saya selesai OB lumayan agak nganggur lama, tapi dapat program lagi. Cuman saya nggak tahu ya lupa lagi gitu. Pokoknya FTV nggak tahu berapa judul gitu. Terus yang serialnya kalau nggak salah habis dari situ teh naon ya? Nggak, saya lupa nih urutanana apakah ting superhero kocak heula ting Kangjeng Mami waktu itu superhero kocak aya saya pernah nonton tuh superhero kocak ya. Bola di Global TV dah. Saya yang jadi Robin waktu itu. Ting Untung Aya Sule sama Sule kan Untung ada Sule. Program teh poho deui. Terus aya juga Naik Enak Turun Ogah. Saya sama Om Indro tuh main tuh di situ. Itu lumayan panjang tuh. Poho Baraha terus Boy Lemon waktu itu Andre Taulani sama Ajis Gagap kan. Adalah sok paroho deui, Bro, soalnya naon urangna ayeuna geus teu payu deui, Bro. Aduh. Gitu. Sebetulnya menjanjikan. Balik lagi ke diri sendiri. Kan kumahanya biaya berbicara entertain itu orang pasti mindset maafnya punten. Wah, apa segala macam. Cuman harus balik dari diri sendiri gitu. Untung saya alhamdulillah ditegur sama yang punya alam semesta ini gitu. Jadi akhirnya kita berpikir kalau dulu kan enggak. Kita dapat rezeki, dapat uang, isukan gak aing menang deui, slow, kalem. Intinya kalau misalnya poya-poya gua enggak, gas, ayo gitu. Tapi kan akhirnya itu yang manajemen malah yang nggak bagus. Cuman dua kok. Lu ini mah bukan di entertain aja, Om. Bukan di entertain aja ya. Menjanjikan ya, sok pasti menjanjikan gitu. Tapi secara manajemen bukan hanya di entertain aja, dimanapun itu bidangnya gitu. Lu nyari duit buat hidup atau buat gaya hidup udah selesai itu. Kalau buat hidup selamat, gaya hidup ya selesai gitu. Background mah cover boy lah.
Ya, saya juga nggak tahu ya, karena waktu itu beranggapan memang pas dapat perannya peran-peran culun, naon segala macem gitu. Beranggapan bahwa saya tuh lucu, padahal orang mah lilah we gitu. Kalau orang bilang lucu-lucu, akhirnya tapi orang itu bukan mendeklarasikan apa, membuat trademark saya itu adalah pelawak gitu. Nah mau tidak mau saya kan harus belajar. Akhirnya saya harus belajar dengan pelawak-pelawak senior, teman-teman yang senior gitu. Ya diakui lah gitu, saya sebagai komedian akhirnya gitu. Ya cuman tetap sampai sekarang saya masih belajar gitu, masih belajar lah. Nah untuk di komedian sendiri saya ketua Paski Kabupaten sama Kota Bogor. Jawa Baratnya saya humas di Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Gitu. Ya kumahanya, lucu mah kumaha we eta mah, kumaha nu nonton lah gitu. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik apa yang dimau penonton gitu. Kalau misalnya lihat kan ada beberapa movie juga, saya sempat waktu itu judulnya Bulan Bintang Mentari. Malah di situ saya serius kan, peran budak sekolah gitu, tapi memang serius. Terus bahasanya memang bahasa sastra. Jadi yang aku, kamu, jadi kalau kamu jalan, rada riweuh deh pokoknya malah. Tapi itu pun malah jadi trademarknya gimana ya? Ketika jedeng film itu ada, saya bahasa seperti itu, penonton kabeh riuh, urang nongol seserian bae. Karena memang udah dibikin apa namanya trademarknya seperti itu gitu Bray. Padahal memang orang ya udah berperan ya memang serius karena itu kan dari Kemendikbud dan itu memang sastra gitu, bahasa sastra lah gitu ta bro. Iya, yang membesarkan saya, yang alhamdulillah semua banyak orang tahu, mungkin waktu itu mun ayeuna mah teu payu ieu da jadi teu arapaleun we gitu. Waktu itulah alhamdulillah jadi gimana ada nilai tersendiri lah gitu, ada nilai tersendiri, entah kita ke apa ya, kita benar-benar dihargai lah, entah itu dari yang jelas sih gini sih, bukan jadi kebanggaan, bukan yang jelas mungkin keluarga, entah itu kerabat yang ada mencik cara bahasa kerenam meureun rada ngaraku kabeh ka urang lah gitu. Jadi pengakuannya si ieu mah pan kieu-kieu. Nah itu kan, itu juga jadi bukan satu kebanggaan sih buat saya, jadi penghormatan aja ya. Alhamdulillah kalau begitu kan kita lebih dihormati, dihargai gitu. Untuk sementara karena saya hobinya, ari jatona hobi kan nggak bisa melepaskan. Orang kadang-kadang geus ngagura taneuh ge, geus nyidu taneuh ge dicokot deui. Saya tidak akan meninggalkan dunia entertain itu. Selama saya bisa, selama saya masih mampu, terus selama orang itu mau dengan karakter saya akan terbuka, siap-siap aja gitu. Cuman kalau kemarin itu karena kan ini keadaan sekarang lah, PPKM, entah itu PSBB atau PPKM gitu ya, kita nikmatin aja yang ada gitu. Jangan sampai kekeh orangnya gitu, geus pugu orang teh tara di calling gitu. Keke didinya kumarek hirup kan gitu ya, kan kita diciptakan ada otak kiri otak kanan meureun, kumaha we carana gitu. Yang penting kan bisa menghidupi keluarga, rezeki yang halal eta anu penting nama. Nah waktu itu saya jadi sebelum di sini pun saya sudah punya usaha eta. Jadi saya punya kafe lah, lain kafe lah ya, dan kafe mah mewah lah ya mah. Jadi warung gembel gitu. Warung gembel asli nak bro. Jadi gua itu dulu bikin warung gembel lah, warung bener-bener namanya warung manjang, tapi dengan posisi furnis adanya, terus apa namanya, kayak untuk artnya memang ya barang-barang bekas kita pakai gitu. Dan itu kecil tempatnya kecil, terus gembel, pokoknya mah gembel, wesa gembel-gembelna lah gitu. Saya berpikir begini, konsep dagang itu bagusnya kan adalah konsep Rasulullah, biar kata punten ya mah, biar kata untung sedikit tapi kan mayang lah gitu, kuantiti lah gitu, mayang. Nah saya berpikir di puncak ini keren ya, kerenan. Selain orang-orang yang berada atau orang-orang punya duit, dia bisa makan di kafe yang keren dengan makanan yang mewah, packagingnya keren, rasanya ngeunah gitu.
Nah, saya membuatlah satu terobosan dengan harga murah, tapi packaging dan makanan sama kelas hotel. Roti bakar yang di hotel misalnya dia jual dengan harga bisa sampai 28.000 berapa. Orang nggak jual, pang mahal-mahalnya 8.000 perak, dan itu dengan packaging yang keren gitu. Kalau saya mikirnya yang penting teman-teman atau orang-orang yang suka nongkrong itu bisa merasakan kumaha carana 20.000 saya datang ke warung aing wareg bari disuguhkan live musik naon gitu. Oh, di ulang tahun kan ya pokoknya begitu. Tapi alhamdulillah berjalan semua. Nah, bisa jadi mungkin warung saya waktu ada di jalur puncak itu adalah pelopor sekarang adanya kafe-kafe semua. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang yang punya kafe-kafe di jalur puncak lah gitu. Dulu itu adalah pelanggan-pelanggan warung kita semua. 2017-an mulai gitu. Selama 2 tahun lah itu. Ah, itu juga keren tuh pertanyaannya itu. Saya gitu nyaho itu ujung-ujung kayak di dia gitu. Pokoknya tuh puguh antah berantah ya pokoknya gitu. Jadi 2005 saya pernah jadi guide travel. Waktu itu kantor saya di Lampung. Pengalaman mungkin dari situ ya, mengasihkan juga di dunia wisata. Cuman waktu itu saya tidak berbicara pengelola, tapi cuma tour guide biasa gitu. Tapi kan itu prosesnya lama. Datangnya ke dunia wisata, ya itulah hikmahnya PSBB, hikmahnya PPKM, hikmahnya PSBB waktu kemarin. Saya kalau misalnya di dunia entertain terus, baru coba ngoling gitu kan, bahaya nih ketika misalnya kita duduk terus di zona nyaman gitu. Mau nggak mau lah, saya beralih gitu. Lihat di sekitar, ternyata potensi juga ini bisa digali semuanya. Nah, kebetulan saya didelegasikanlah oleh desa menjadi ketua desa wisata. Lieur awal lagi edan aing wisata kos kumaha deui ini. Naon deui ya. Ini makhluk apa lagi yang muncul nih sama saya gitu kan. Dunia wisata gitu. Sesuatu hal yang baru kan. Tapi dari situ saya belajar. Oh, ternyata skup wisata itu luas, sama aja kayak entertain gitu. Dan saya bagaimana caranya memadukan antara entertain dengan pariwisata. Karena berbicara pariwisata pasti ada entertain. Entertain pun itu udah termasuk di wisata. Nah, itu di-combine. Bagaimana caranya kan. Cuman belum maksimalnya karena ya ini, karena pandemi ini kan. Mungkin kalau nggak pandemi kita sudah maksimalkan, karena saya aja di sini menjabat jadi ketua desa wisata Tugu Utara baru setahun bro, masih perlu banyak bimbingan, masih perlu banyak belajar gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya kepemimpinan 6 bulan lah, kita alhamdulillah sudah bisa mengelola ini. Terus ada destinasi yang lainnya gitu. Karena berbicara berbasis masyarakat kan pemberdayaannya juga harus jalan. Nah, saya berbasis masyarakat lah datang ke sini gitu. Bukan saya pribadi, tapi kelembagaan dan berbasis masyarakat. Ketika mengelola ini pun dari struktural saya cuma sedikit, ada beberapa orang lah. Saya libatkan ada beberapa RT, tapi yang ada di sini entah itu warung, ada komunitas fotografer, itu adalah pure asli orang-orang yang terdekat di sini di Telaga Saat gitu. Yang jelas jalanin aja lah gitu. Awal samar heula, karena kan nya itu butuh proses teh samar. Ya itu bener teh. Naon heula kudu digawean ya gitu. Akhirnya kepikir SDM dulu ternyata. SDM sebelum di sini saya ada lagi bersih-bersih leuweung bro. Hutan lah, bersih-bersih hutan gitu. Kan keanggotaan saya aja semua nggak ada yang sepemikiran, ada yang enggak gitu. Ada yang satu track, ada yang enggak gitu. Akhirnya saya bawa semua ke hutan. Seleksi alamnya di situ. Kan yang namanya ketua itu harus punya patriot dong. Geus puguh aing pelatih, maknya kabeh pelatih kudu aya pemainna atuh, arak lempang gitu. Ya cuman kan kebanyakan gitu. Hayang pelatih we kabeh gitu, pemain eueuh pan leuseuh meureun. Saya bentuk dari situ. Jadi pemainnya itu benar-benar harus ada gitu. Alhamdulillah mencek cara bahasa Sunda mah udah kerap. Kita udah satu visi satu misi, ayo apa yang harus kita lakukan lagi. Nah, di sini kita dikasih peluang sama kepala desa kita. Kasih peluang di sini dengan punten Pak Kades, dengan saya tidak dibekali apapun itu. Jadi kita bersih-bersih di sini, operasional kita tidak ada, apa tidak ada, dahar saayana, rokok saayana, baru gitu kopi saayana, kumaha we brehna. Yang penting gimana caranya ini bersih. Itu selama 2 bulan kita ngurus ini karena ini udah rimbun kan, udah parah gitu. Karena nggak kerawat lah. Kalau sekarang kan alhamdulillah nih, desa wisata datang ke sini, alhamdulillah kerawat. Kita rawat dulu, baru saya nanti secara administrasi saya lengkapi semua. Dan alhamdulillah secara legalitas apa segala macam sudah terselesaikan.
Akhirnya kita ada di sini. Ya, bukan kosong, tetap udah begini, cuman karena memang tidak ada perawatan tadinya. Jadi, jukut naon gitu. Iya deh, nanti rimbun deh gitu, rimbun. Datang saya ke sini memang sudah begini, sudah bagus ini. Cuman posisinya tidak ada yang merawat aja. Misalnya kos jukut gus galarung gitu, terus ya kayak di sepadan-sepadannya gitu, memang nggak rapih lah. Kita yang rapihin, kita yang apa namanya, ya pokoknya mah yang penting kumacarana sampah jukut kan teu galarung gitu. Dulu kemarin waktu saya belum ada di sini, belum di Telaga Saat, belum ada desa wisata gitu. Runtah teh loba bro, sampah di mana-mana karena jorok ya itulah. Balik lagi, hey kesadaran diri kamu, hey ya didiklah mental yang baik. Pokoknya mah ti diri sorangan. Cing atau ya bungkus permen mah pang micin kan karena wadah runtah tuk gitu tah. 3 bulan berjalan karena kan buka tiket pun kita nggak bisa langsung kita buka tiket. Ya itu saya bilang kan secara administrasinya kita lengkapi dulu semua. Setelah lengkap selesai kita buka. Alhamdulillah akhirnya kita punya operasional. Dana desa waktu itu harusnya ada, cuman kondisinya pandemi itu ya. Jadi target saya itu sebetulnya kan yang di dana desa itu bukan di sini, tapi target saya adalah membuat sanggar seni gitu. Buat sanggar seni karena berbicara wisatanya itu tadi, berbicara wisata pasti berbicara kesenian, itu harus kesenian kesenian tradisional gitu. Pas desa wisata mengelola gubuk yang ini sudah ada. Penambahan kita itu karena saya juga belum ada setahun di sini, kalau kurang lebih 8 bulan lah. Tetap kayak kita buat ada pos jaga di depan. Alhamdulillah tuh itu 3 bulan kita di sini udah bisa bangun itu pos. Terus 3 bulan kemudian, nah ini termasuk ini nih. Jadi kita bangun jembatan, bangun balon, terus kita beli kano ya kan untuk wahana airnya. Ini saya juga kerjasama sama BUMDes juga, BUMDesnya yang ada di sini gitu, BUMDes yang ada di Tugu Utara. Kalau pengembangan saya sih lebih sepakat, teman-teman juga lebih sepakat karena ini adalah berbicara alam. Pengembangannya tidak terlalu signifikan. Yang jelas kita melestarikan alamnya, kita jaga alamnya. Cing atau geus aya kieu mah geus we. Kita jangan berbuat apa-apa lagi, noda indah kok. Buatan manusia dan buatan Tuhan itu lebih indah buatan Tuhan kok. Ya semaksimal mungkin karena berbicara wisata, jadi paling kayak penambahan fasilitas-fasilitas aja. Tapi itu pun saya sih pengen ya cuman 2,5% lah dari 5,8 hektar ini. Gitu. Jadi paling cuman bangun apa sih kayak ini juga kan tidak mengganggu alam gitu. Tapi kan ada ada yang baru nih kayak dermaga kita buat, balon, jembatan. Mungkin nantinya kita buat karena ini masih acak-acakannya warung lah bayi nyumput kayak gitunya. Kita pengennya direlokasi gitu warungnya, dibikin kayak food court kan lebih. Tapi pan balik deui euy. Nungguan ieu dah. Kalau rata-rata per hari mah paling banyak itu antara 180 sama 200. Paling banyak karena kan kita juga harus patuhi peraturan yang ada. Harusnya sih di 500 kita bisa masuk. Cuman karena peraturan kan cuman bisa 25 sampai 50%, ya kita ikuti aturan itu. Karena kan tetaplah kita hidup di negara yang harus memenuhi aturan. Urang di dia aya SOP-na, aya aturan-na, komo di negara kan gitu. Kalau banyak kesini secara survei satu tayeun unik ya keren ya. Yang datang ke Telaga Saat ini 80% malah wanita edannya. Gitu. Wanita. Kalau saya lihat ya, survei aja ini Mas, survei. Terus yang banyak malah yang Bogor-Bogor jarang aya nu nyaho. Mudah-mudahan ya adanya channel ini dan Bogor lebih pada tahu lah ya untuk Telaga Saat Puncak. Yang banyak pengunjung malah Jakarta, Bekasi, Tangerang. Banyak yang berkunjung ke sini. Karena ada satu keunikan di sini karena titik 0 km Ciliwungna. Iya. Airnya dari sini, titik nolnya di sini. Terus di sini juga kan konservasi tumbuhan, banyak pejabat-pejabat, alhamdulillah hatur nuhun para pejabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menanam pohon di sini, entah itu bupati, wali kota. Plus ada waktu itu awal-awal 2014 Pak D Jokowi sudah menanam pohon di sini juga, tapi masih jadi gubernur ya. Kayak bupati, wali kota, wakil gubernur sudah menanam di sini semua, menanam pohon gitu. Terima kasih. Terus ada juga di sini konservasi elang Jawa, mana dia? Konservasi elang Jawa karena habitat asli yang ada di sini adalah elang Jawa, macan tutul sama owa Jawa. Habitat aslinya di sini gitu.
Jadi yang dikonservasi cuma elang Jawanya aja. Karena kan elang Jawa mah rada spesial gitu. Nah, si pulau ini sebetulnya simbol. Itu kepala elang Jawa itu pulau tuh. Menara pantaunya di situ tuh. Itu menara pantaunya. Menara pantaunya. Biasanya kalau misalnya ada orangnya kan biasanya ada orang konservasinya baru masuk ke dalam ke hutan sini. Ini tuh Cianjur tembusnya. Jadi namanya hutan Jember lah, Gunung Baud disebut nama gitu. Ini yang hutan lindung nih. Kalau ini hutan lindung nih. Dari sini ke sini hutan lindung. BKSDA yang mengelolanya kan. Dari sini ke sini perhutani, termasuk ini perhutani. Alhamdulillah, makanya kan bagaimana caranya semaksimal mungkin kita jaga alamnya. Ini bisa dibedain nih antara wisata desa atau desa wisata. Kalau desa wisata, kalau wisata desa, ini misalnya Telaga Saat. Ini adalah wisata desa, wisata yang ada di area desa. Ini wisata desa. Nah, kita sebagai desa wisata adalah pengelolanya. Tapi kalau misalnya berbicara desa wisata, desa apapun itu, yang penting pemberdayaan masyarakat, datangnya dari masyarakat semua itu bisa dikatakan desa wisata, gitu. Entah itu homestay-nya, entah itu misalnya ayah kebonnya, ikut acaranya bisa menjadi nilai tambah gitu. Nah, berarti adalah tugasnya si desa wisata ini, ayo tuh kita cari tamu, kita buat edu wisata di kebunnya. Nah, kos gitu. Jadi wisata yang dibuat oleh sekumpulan atau sekelompok yang ada di daerahnya sendiri berbasiskan masyarakat. Kalau ini kan wisata desa, wisata yang keberadaannya ada di desa karena udah ada. Ini kita punya Telaga Saat, ada Gunung Luhur dan Gunung Kencana untuk hiking. Turun lagi ke bawah kita punya camping ground namanya Bukit Cita-Cita. Terus ada lagi camping ground, ada Bukit Pasir Angin, ada lagi Panyumputan. Panyumputan itu sama camping ground juga. Ada glam campnya namanya Sunset Alinson Sunset Hills sama DP The Point Kopi The Point Tea. Nah, itu udah kerjasama sama desa wisata karena konsepnya itu memang harus pentahelix. Jadi melibatkan semua. Yang penting kan pemberdayaannya jalan gitu. Setidaknya menjadi nilai tambah untuk masyarakat. Lain yang penghasilan tetap tapi nilai tambah ya, tambahan ekonomi untuk masyarakat. Iya, mau tidak mau karena kan berbicara desa wisata ya berbicara satu kearifan lokal, yang keduanya itu berbasis masyarakat. Mau tidak mau ya pemberdayaan masyarakat gitu. Sok atuh iya lamun bicara bahasa naon teh ngaranna teh kuliner gitu. Dari satu kampung nih, pasti jelema aya nu ahli hiji gitu. Misal, ieu ahlina nyieun sayur asem, enggeus nyieun sayur asem tah gitu. Ya, iya kan? Jadi semua ekonominya berjalan gitu. Nu bisa nyieun karedok we gitu. Ketika misalnya ada tamu kita sajikan itu yang ada gitu. Gitu kudu riweuh gitu. Lemesin aja gitu. Santuy kan ya gitu. Ya balik lagi karena memang tetap kan karena berbasis masyarakat ya harus SDM-nya juga. Kalau saya sendiri gitu, polanya pentahelix kan harus semua unsur ada gitu. Entah itu jadi dari desa wisata, masyarakat harus didukung sama pemerintah desa. Pemerintah desa kita harus belajar juga kepada akademisi yang ada gitu kan. Karena dia akan lebih tahu secara teori apa segala macam gitu. Terus bagaimana cara permodalan, ada BUMDesnya kok, dari BUMDes. Misalnya tidak memenuhi, bisa tidak apa-apa gitu. Misalnya memang ada investor ya, kenapa enggak, why not gitu, kenapa kacang gitu kan. Gitu. Jadi memang pentahelix lah, semuanya bisa sama-sama lah gitu. Entah itu dari kelembagaan desanya tersendiri, bukan hanya desa wisata gitu kan, kelembagaan tuh banyak. Ya, sinergi semua. Jadi berjalan semua. Kendalanya banyak, ya saya bilang kan nggak gampang lah. Karena tempat ini pun kan bukan punya kita gitu. Mau Allah bro gitu. Cuman siapa yang mengelola ya itu berarti kan bukan pemenang juga, bukan gitu. Ya mungkin yang berhak lah gitu. Secara kendala tetaplah kendalanya biasanya kan dari masyarakat itu sendiri yang tidak kesepahaman atau yang belum mengerti atau apa gitu. Terus belum lagi ya secara birokrasi apa gitu, tapi alhamdulillah lah terselesaikan semua yang saya tadi bilang kan. Akhirnya administrasi kita lengkapi semua, alhamdulillah aturannya sudah keluar, legalitas kita keluar, ya alhamdulillah. Yang penting memang kerap lah jeung masyarakat tetap karena memang berbasis masyarakat gitu. Dan memang yang ada di sini semua masyarakat original Tugu Utara yang ada di sini tuh gitu. Banyak sekali yang datang ya karena kan ngelihat peluang. Oh iya duit ya, urusannya karena duit wae saya ngajaga alam nama embung gitu, nggak bebersih nama embung ningali duit nawe hungkul. Banyak sekali karena spot yang bisa dipakai ini. Cuman itu kembali lagi ke prinsip. Lamun misalnya arek jangka pendek mah gampang wae gitu. Punten pisan waktu itu ada ya yang terakhir agak lumayan banyak di bawah. Om, ini
iman rada kaganggu ya iman bro gitu. Udah ku duit loba mah. Tapi balik deh ke prinsip. Akhirnya saya menyatakan dengan ya lantang lah, mohon maaf saya bilang. Telaga saat ini adalah investornya saya Desa Wisata gitu. Jadi buat mengamankan aja, karena kalau berbicara investor tuh akhirnya asa nu manehna we padahal garila teuing. Tapi saya tidak menutup silahkan, tapi saya alihkan kembali. Mangga kalau misalnya mau saya bilang, tapi bukan di area sini, tapi masih ada area yang kita punya, entah itu camping groundnya, entah itu apanya. Tapi kan kadang-kadang orang gitu ninggalin nggak sengenahna we jadina orang didinya. Coba dari nol dong, yang dari nol berani nggak kita berjuang sama-sama. Banyak sekali lah gitu. Bukan uangnya bukan duit ratusan juta yang datang om. Ya kalau kita dari Desa Wisata malumlah Ari abdi mah pan cucuk sepat lah gitu. Jadi saya mah ya melestarikan alamnya lah. Bebersih, aya runtah meureun dipulung gitu. Yang penting bersih dulu lah supaya alam juga akan menjaga kita. Itu yang paling penting. Siap, mimpi. Harus punya mimpi dulu dong. Ketika lu di desa, lu harus ada mimpi. Tapi ulah ngalindur wae gitu, ulah ngimpi ya engko. Setelah mimpi, action, lakukan. Ini bukan wisata aja ya, bidang apapun itulah, entah itu apa pula. Mimpi, lakukan, komitmen. Setelah komitmen, benefit. Pasti kita punya keuntungan, keuntungannya banyak. Keuntungannya adalah kita bisa kenal sama orang, silaturahmi, banyak orang. Yang kelima baru, profit. Piti. Jangan dong, jangan dibalik. Jangan, kalau profit dulu kelar om. Tapi itu sebetulnya polanya pola masing-masing. Tapi kalau misalnya berbicara untuk ya teman-teman yang ada di desa wisata, entah itu dimanapun itulah gitu. Semua bidang tetap kita harus punya mimpi dulu awalnya. Nggak mau ujuk-ujuk boga duit atau boga mimpi mah. Mimpi dulu, gantungkan mimpi setinggi langit, benar. Ketika misalnya belum tercapai terus udah kayak nepi gitu bro. Lakukan, gerak orang nah gitu. Lakukan action. Udah action kita komitmen sama siapa kita bekerja sama. Komitmen semua sama teman-teman. Jangan sampai nggak komitmen nih gitu. Kadang-kadang kan ketika misalnya udah kalau berbicara profit dulu ini komitmen habis nih. Nggak seaya duit nama paciweuh. Pan ari jelema mah kitu aya perkalian pertambahan jarago giliran pembagian yang pengurangan hese. Hese tuh. Manusiawi eta mah bray, hukum matematika eta. Habis benefit kita ketemu banyak orang. Setelah komitmen itu kan benefit kan. Benefit silaturahmi. Baru berbicara profit gitu. Profitnya mau seperti apa monggo, itu punya teknis masing-masing. Secara manajerial silahkan gitu, karena tetap secara manajemen entah di desa, di kota, dimanapun itu harus profesional. Biasanya kan kia ya lembaga mah, misalnya lembaga nih, saya nih lembaga desa gitu, biasana gitu ya mah, biasana lah ya lembaga mah boga duit sakit bagi kabeh. Ya lu gimana mau ada pengembangan, kumaha arek aya saving money. Ya itu makanya dibentuk satu manajemen yang bagus gitu. Alokasikan semua apa yang menjadi anggaran yang bisa dianggarkan untuk pengembangan ini. Gitu bro. Gitu tak bro. Hiji deui harus dari pribadinya sendiri. Kalau saya waktu itu belajar di teater, aku. Jadi kita harus punya antusiasme, ambisi. Apa yang kita lakukan kudu ambisi ya. Ambisi terus kemauan dibarengi, kudu jeung kemauanana. Aku. Ambisi, kemauan, terakhir usaha. Nah, itu kudu babarengan, bray. Mun ieu teu babarengan yang geus leuseuh. Ambisi we aing teh hayang kieu euy, tapi cicing we nambleg we. Moal tapi kairah ge atuh. Kemauan ya harus ada kemauan gitu. Kemauan udah ambisi, edan kemauan, usaha. Gitu bro. Itu hanya sekilas. So bener aing ya dan. Aku antusias kemauan usaha. Sama lagi satu, saya bilang itu proses. Ikuti semua prosesnya. Prosedurnya ikuti, pasti akhirnya sukses. Proses, prosedur, sukses. Itu Bray, oke? Tong poho nya. Pokoknya mah jangan lupa untuk semuanya encang-cingnya babe, ini aki-aki, pokoknya mah akang nenek kabeh. Subscribe-nya tah di channelna Halo Bos. Lamun teu awas ya. Sami.